Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita dapat mencapai takwa. Pada mereka yang sakit semoga cepat sembuh, dan kepada mereka yang belum punya jodoh cepat dapat jodoh. Kita akan lanjutkan edukasi masih tentang sholat ya. Jadi kalau sholat kita sudah benar, hidup kita tenang, rezeki kita mengalir, penyakit kita tidak ada, sehat. Karena yang lalu kita membahas tentang narkoba, bagaimana bahayanya narkoba. Yang lalu juga kita mempelajari tentang hidup, bahwa hidup ini apa yang mau dituju. Ini untuk mendapatkan hidup di surga, hidup tidak mendapatkan azab di neraka. Maka kita membahas tentang sholat. Sholat ini adalah hubungan vertikal kita kepada Allah, yang mana kita di sini mempunyai bekal ilmu, yang mana di sini kita mempunyai keyakinan tauhid bahwa tidak ada menduakan Allah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana sih tip khusyuk? Jadi supaya khusyuk dalam sholat, ya memang kita berupaya lah ya. Dari mulai kita takbir, tahu-tahu nanti pikiran kita melayang, mikirkan mobil lah, pekerjaan. Kita kembalikan lagi. Segiannya supaya bisa khusyuk itu, bagaimana musik ribut tapi kita bisa, bagaimana persoalan di luar itu, pekerjaan itu banyak, lepas. Nah, ini yang namanya khusyuk, yaitu kalau kita sholat itu terhindar dari setan. Jadi dari mulai kita berdiri, kita sudah bersuci, sudah berwudu. Wudu kita pun sudah rukun ya. Airnya bersih, tidak mustakmal, tidak air bekas di jeding. Kita sudah bersih, kita pakai sandal sehingga tidak ada tapak kaki yang bekas dari WC. Nah, begitu kita sudah sempurna wudunya, kita takbir. Dan di dalam ketakbiran inilah kita melepas diri, seolah-olah kita berkomunikasi dengan Allah. Kita akan memfokuskan diri agar kita bisa berkomunikasi. Karena begitu kita mengatakan Allah Maha Besar, sudah tidak ada lagi yang besar sesudah Allah. Tidak perlu kita takut selain takut kepada Allah. Sehingga kita di sini disuruh menyempurnakan, wudunya disempurnakan, sholatnya disempurnakan. Begitu kita takbir, pemikiran kita sudah langsung kosong, kita bisa Allah Maha Besar. Begitu kita mukaddimah membacakannya, ada yang Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira, ada yang pakai itu sebagai mukaddimah. Ada juga sesudah itu baca Al-Fatihah. Jadi sebelum kita mulai sholat, kita muslim ini diarahkan sholat itu menghadap kiblat. Tempat sholat itu juga harus bersih. Pakaian yang kita pakai juga pakaiannya bersih. Inilah supaya hati kita bersih. Diatur oleh sebab itu, Islam ini sesudah kita bersyahadat, ilmu menghadap, tidak bisa yang satu sholatnya menghadap ke barat, kita menghadap ke timur. Tidak, sudah ditentukan seluruh manusia ini menghadap kiblat. Walaupun pernah 2 kali kiblat itu ke Masjidil Aqsa, ada perintah dari Allah melalui Jibril ke Rasulullah, maka dipindahkan ke Masjidil Haram. Jadi berdirinya pun diatur. Takbir kita, sebelum kita takbir kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung
daripada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kita sudah mendahului, memisahkan diri dari setan. Begitu kita mengucapkan bismillah, kita akan mengucapkan bismillah. Ada yang dibaca bismillah sampai amin, baru dia mengartikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Wah, beginilah tingkat seluruh Al-Quran itu, intinya di Al-Fatihah itu. Makanya Al-Fatihah ini dalam sholat itu wajib. Sholat itu tidak mengucapkan Al-Fatihah, tidak mengucapkan bismillah sampai amin, maka sholatnya tidak sah, tertolak. Itu pun kalau wudunya sudah sempurna. Oleh sebab itu, bagaimana kita memfokuskan pandangan? Nah, seyogianya jangan melihat ke langit. Jadi ada larangan sholat itu melihat ke atas. Jadi tidak pula kita melihat ke kanan dan ke kiri atau ke dinding. Jadi diperintahkan memfokuskan ke tempat kita sujud. Mata kita di situ saja berfokus supaya khusyuk. Jadi itu sholat tidak dilaksanakan acak-acak gitu. Jadi sholat itu tumaninah, takbir. Begitu kita mau ruku sesaat berhenti, baru lagi bangkit, sesaat lagi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, perkenankanlah ya Allah. Sesaat kemudian sujud. Jadi tumaninah sholat ini supaya dapat merubah, dapat rezeki. Kalau sholat kita yang baik, otomatis akan datang rezeki dari Allah. Sama dengan anak ya, kalau sering minta kepada orang tuanya, pagi minta, zuhur minta, asar minta, maghrib minta, isya minta, orang tua pun langsung luluh, ya udah. Nah, begitu juga kepada Allah. Bagaimana kita mau bisa mendapatkan rezeki? Karena rezeki itu tidak bisa kita hitung yang dapat. Rezeki sehat, wah bukan main ini. Bisa pergi kemana-mana, mau naik sepeda motor, naik mobil, naik kereta api, karena ada rezeki sehat, bertemu teman atau bekerja. Sehingga untuk melaksanakan sholat ini kita tertib sudah, pakaiannya diatur. Oleh sebab itu Islam ini ilmu ya. Jadi pakaiannya, bahkan kita dibenarkan berpindah sholat. Karena laki-laki ini wajib ya sholat berjamaah. Boleh kita berpindah kalau di sebelah kita itu bau jengkol, misalnya bau rokok misalnya. Jadi disunnahkan itu sholat pakai minyak-minyak wangi. Mungkin di belakang kuping, mungkin di tangan kanan ditetes minyak wangi. Kalau di baju kadang-kadang tidak sesuai ya, minyak wangi itu kadang-kadang bisa berbekas. Inilah untuk supaya orang khusyuk. Kalau kita tidak pakai minyak wangi, orang sebelah itu merokok, kita nggak bisa khusyuk, bau rokok, bau jengkol. Dan diatur juga ya, tidak bisa sedang kita sholat, kentut. Wah, ini bisa tertawa orang sholat, jadi tidak fokus lagi nih, gara-gara kita nggak ada ilmu ini. Ini orang ini apa ini kok sholat ya kentut. Jadi bisa tertawa, orang batal semua. Itulah. Untuk itu kita harus menuju langkah-langkah bagaimana sebenarnya supaya sholat kita praktis, supaya struktur daripada sholat kita itu diterima. Yaitu yang pertama adanya persiapan sebelum sholat, yaitu tadi menyiapkan kain, baju, menyiapkan wudhu, sajadah, menyiapkan di mana musola, di mana masjid, mendengarkan azan, itu termasuk persiapan. Sehingga secara perlahan kita sudah menyiapkan kesiapan diri kita untuk melaksanakan sholat. Karena penting ya sholat ini, yang agama. Karena kita juga kedua dia melaksanakan niat untuk lahir dan batin. Jadi kalau orang sudah niat, sudah sedap itu. Nah, sudah itu maksudnya melaksanakan jeda sesaat ya, jeda sesaat. Jeda sejenak. Jadi bukan seperti patok ayam gitu ya.
Jadi Allahu Akbar, dia melihat ke langit sambil Allahu Akbar. Jadi dia udah mulai sujud, tenang, baca bismillah tenang. Waktu dia ruku, jangan belum lagi selesai ruku sudah bangkit. Jadi sholat itu tidak boleh mendahului imam. Tidak boleh kita mencuri sholat, mencuri gerakan. Kita berhenti sesaat, waktu imam bilang Allahu Akbar, kita berhenti sebentar, baru ikut. Begitu sami Allahu liman hamidah kata imam, jadi kita harus bisa menjaga. Ada juga untuk bisa kekusukan itu tadi dalam sholat, kita harus berupaya belajar arti daripada sholat itu. Jadi kalau kita berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk, tapi nggak diucapkan ya, batal nanti. Dalam hati saja, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Kalau sholat maghrib berimam, saya mengartikan apa yang dibaca oleh imam itu supaya saya kusuk. Jadi imamnya membaca bismillah, saya dalam hati saya dengan menyebut nama Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya terus gitu. Untuk apa? Supaya kita dapat makna dari kusuk, yaitu pahami bacaan itu, yaitu cara belajar lah. Apa gerakan-gerakan sholat itu? Enggak banyak. Jadi kita begitu sami Allahu liman hamidah, nah, kita mengucapkan perkenankan ya Allah, katakanlah doa kami, amin. Kita dalam hati kita perkenankan ya Allah. Jadi ini yang selanjutnya yaitu supaya mindset kita atau pikiran kita, atau anggaplah ini ibadah kita terakhir. Karena kalau kita sholat zuhur, kita tidak lagi nganggap kita nanti asar hidup. Harus pikirkan gitu, inilah sholat saya terakhir, sehingga saya harus mengkusukkan diri seolah-olah nanti saya meninggal menghadap Allah. Ini mindset ini harus ada, sehingga akan tercipta peluang, akan tercipta kekusukan. Jadi tidak bisa menjamin, ini jelek, ini sholat ini nanti asar aja diperbaiki. Begitu sholat asar, ini sholat asar jelek, nanti aja maghrib. Bukan itu. Hingga kita dapat melaksanakan. Selanjutnya merasa diawasi Allah. Kita kan mengatakan bahwa Allah itu dekat dengan urat nadi leher kita, merasa diawasi. Udah itu kita gerakannya tumaninah. Tidak seperti gerakan Charlie Chaplin itu ya. Baru lagi sampai tangannya di perut, udah itu langsung ruku langsung meribukan. Jadi ada berhenti sesaat. Tentara juga gitu, kalau baris itu dia tangannya melangkah, kakinya merangkak, ada tuh sesaat. Kalau kami bilang itu hadap kanan, hadap kiri itu 1000, 2000, 3000 grab. Jadi ada peringatan, ada pelaksanaan. Jadi ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan, kita harus mengatasi gangguan pikiran sedang sholat itu. Jadi kalau kita terbawa, saya nanti mau beli baju di Matahari, langsung dihilangkan supaya khusuk, jangan diikutkan pikiran, karena setan itu yang mengganggu kita. Nah, dia berjanji kepada Allah, karena dia nanti tempatnya di neraka. Nabi Adam itu enak-enak, kita semua ini orang sorga ini, tapi kita bertempat jadinya di dunia. Itulah mengatasi gangguan pikiran. Sehingga waktu kita sangat terbatas, saya tidak bisa melanjutkannya lagi. Penting saya mengingatkan melalui media sosial ini, semoga kita dapat mengulang-ulang yang sudah kita terima waktu kecil. Baik kita baru memulai ini sebagai mengingatkan, semoga kita sama-sama menjadi manusia yang takwa dan kita bertemu nanti di sorga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.